Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para dosen atau tutor, dan rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat berada dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat, kita mengecek Instagram, TikTok, WhatsApp, atau Twitter. Bahkan sebelum kita bangun dari tempat tidur. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana kebiasaan ini mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai remaja dan mahasiswa? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, dengan topik pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Media sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi manfaat dan sisi resiko. Di satu sisi, media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi, belajar, memperoleh hiburan, bahkan berkreasi. Kita dapat terhubung dengan teman dan komunitas baru tanpa batas. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental. Menurut riset WHO, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kecemasan dan depresi pada remaja. Hal ini dapat terjadi karena pola interaksi digital yang terus-menerus, tekanan sosial, serta kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, survei Pew Research Center pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 35% remaja merasa tertekan untuk tampil sempurna di media sosial. Mereka merasa harus selalu terlihat bahagia, cantik, sukses, dan menarik. Seolah hidup adalah konten yang harus selalu dipamerkan. Dari konteks mahasiswa, penelitian Universitas Indonesia tahun 2021 menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam sehari cenderung mengalami peningkatan stres akademik, terutama karena perbandingan prestasi dengan orang lain dan gangguan fokus dalam belajar. Teman-teman, tanda-tanda gangguan kesehatan mental perlu kita waspadai. Apa saja itu? Yang pertama, mudah cemas tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Yang ketiga, sulit fokus belajar. Yang keempat, merasa tertekan untuk mengikuti tren atau ekspektasi. Dan yang kelima, susah tidur karena terus memikirkan komentar atau tanggapan orang. Namun, bukan berarti kita harus berhenti menggunakan media sosial. Yang kita perlu lakukan adalah penggunaan yang sehat, seimbang, dan bertanggung jawab. Apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial setiap harinya. Yang kedua, konsumsi konten yang positif dan edukatif. Yang ketiga, hindari membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Yang keempat, berikan waktu untuk diri sendiri tanpa gadget atau digital detox. Yang kelima, gunakan media sosial sebagai sarana berkarya, bukan hanya sebagai penonton. Sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang kritis dan cerdas. Media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu kita tumbuh, bukan alat yang membuat kita tertekan. Mari kita mulai bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan secukupnya, gunakan dengan tujuan, dan gunakan dengan kesadaran bahwa kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada sekedar jumlah likes atau komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.